Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naya Janianisha dari kelas 15. Sini saya akan membahas fenomena pembangunan jalan tol. Pertama, fenomena ini menggunakan konsep keterjangkauan, merujuk pada kemudahan suatu tempat untuk dikunjungi dari tempat lain. Pembangunan jalan tol secara signifikan meningkatkan keterjangkauan suatu wilayah, yang berarti waktu tempuh antar wilayah jadi lebih cepat dan biaya transportasi dapat menurun untuk distribusi logistik. Lalu fenomena ini menggunakan prinsip korologi. Prinsip ini menganalisis pembangunan jalan tol di suatu wilayah. Hal ini juga mencakup persebaran. Persebaran mengamati pola spasial dari jalan tol seperti lokasi, panjang, dan jalur yang dipilih, serta membandingkannya dengan persebaran sumber daya, penduduk, dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada interrelasi. Interrelasi ini mengkaji hubungan timbal balik antara pembangunan jalan tol dengan fenomena lain di wilayah tersebut. Misalnya bagaimana kondisi fisik atau topografi memengaruhi rute jalan tol. Lalu yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi memberikan penjelasan detail tentang karakteristik spesifik dari pembangunan jalan tol di lokasi tersebut. Pendekatan geografi untuk menjelaskan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada pendekatan keruangan. Dampak keruangan mencakup perubahan konektivitas antar wilayah yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga dapat menciptakan zona baru, seperti pusat bisnis dan industri di sekitar pintu tol. Yang kedua ada pendekatan lingkungan. Dampak lingkungan dapat meningkatkan polusi udara dan kebisingan akibat volume kendaraan yang tinggi. Yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Dampak kompleks wilayah dapat menimbulkan perubahan mata pencaharian dan profesi bagi sebagian masyarakat, timbulnya kecemburuan sosial dan kesulitan akses bagi masyarakat sekitar yang kehilangan akses langsung ke jalan. Menurut pendapat pribadi saya mengenai solusi pembangunan jalan tol ini harus dilakukan dengan menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, seperti meminimalkan dampak lingkungan, memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, melibatkan partisipasi publik, serta memanfaatkan peluang ekonomi dan budaya lokal. Yang pertama ada aspek lingkungan. Desain ramah lingkungan, merancang jalan tol agar tidak melewati kawasan konservasi atau habitat satwa liar dan memastikan sistem drainase yang baik. Yang kedua ada pengelolaan emisi, melakukan penghijauan di sepanjang tol dan area rest area untuk menyerap gas karbon dari kendaraan. Lalu ada pengelolaan sampah, menerapkan konsep 3R, yaitu reduksi, daur ulang, pakai ulang, untuk pengelolaan sampah di rest area. Dan ada aspek sosial ekonomi. Yang pertama ada kompensasi dan pemberdayaan, memberikan kompensasi yang adil dan tepat waktu kepada masyarakat yang terdampak, serta menyediakan pelatihan kerja dan program transisi ekonomi untuk masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Dan lalu ada partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan transparansi dan keadilan. Dan ada pengembangan ekonomi lokal, memberikan peluangan bagi UMKM untuk berkembang di rest area serta menyinergikan pembangunan tol dengan potensi agribisnis atau pariwisata di sekitar jalan tol. Dan ada kesiapsiagaan darurat, menyediakan sistem tanggap darurat yang efektif untuk menangani kecelakaan atau kejadian darurat lainnya. Dan ada aspek budaya, yaitu pelestarian budaya, memberikan ruang di rest area untuk menampilkan kesenian dan budaya lokal seperti pagelaran musik atau wayang kulit. Menyatakan bahwa tugas ini adalah hasil pemikiran saya sendiri dan tanpa bantuan dari orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.